Sebagaimana yang juga diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Nasai rahimahumullah dengan sanadnya dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad khal Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasul dari ibu. Sa'ad bercerita radhiyallahu anhu kisah yang indah menggambarkan hal ini. Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, ammanan nasa jami'an ma'ada sittah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan janji keamanan kepada seluruh penduduk Mekah, bebas. Idhabu antumut tulaqa. Lihat mulianya sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah yang dilakukan penduduk Mekah padanya. Okay? Ma'ada sittah, kecuali 6 orang. Untuk 6 orang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, uqtuluhum walau wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka kalaupun kalian temukan mereka sedang bergantungan di bajunya Ka'bah, di kiswahnya Ka'bah. Yani Ka'bah ini haram, nggak boleh tumpahkan darah di situ. Bunyi nyamuk nggak boleh, kena dam. Oke? Tapi beberapa hal diperintahkan untuk dibunuh dan boleh untuk dibunuh. Seperti apa? Kalau kita lihat ular di situ, matiin biar kata di haram juga, nggak kena dam, dapatnya pahala malah tuh. Anjing hitam, syaitan, ya kan? Dan lainnya seperti kalajengking dan lain-lain, matiin. Kalaupun di haram, tayyib. Dan hal lain yang boleh kita matiin adalah orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matiin, kalaupun di haram. Kalau jangankan bergelantungan di kiswah Ka'bah, di dalam Ka'bah lagi, matiin. Kenapa? Karena Rasul menginginkan darah mereka. Mereka ini wanted, dead or dead. Diinginkan dalam keadaan mati atau mati, gak ada hidupnya. 6 orang ini Rasul bilang, bunuh mereka kalaupun mereka sedang bergelantungan di temboknya Ka'bah. Kanu arba'ah rijal wa imra'atin. Ada 4 orang lelaki dan 2 wanita. 4 orang lelaki ini adalah Abdullah ibn Khatal, Miqyas ibn Sababah, Abdullah ibn Abi Sarh, sama Ikrimah ibn Abi Jahl. 4 orang ini yang Rasul inginkan mereka mati. Thayyib, kita bahas yang lelaki ini. Amma Abdullah ibn Khatal fa'adrakuhu fi suq faqataluh. Adapun Abdullah ibn Khatal, mereka mendapatkannya di pasar dan mereka membunuhinya di tempat. Lihat. Kemudian dilaporkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Rasul berkata. Amma Miqyas ibn Sababah lari dikejar. Dan ternyata benar, dia lari menuju Ka'bah dan bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, di bajunya Ka'bah, berharap rahmat dari orang yang mengejarnya. Yani jangan bunuh aku, ini rumahnya Allah. Tapi nggak ada ampun. Rasul bilang apa tadi? Iya kan? Larilah kepadanya Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Harith. Tapi Sa'ad bin Harith lebih muda, lebih cepat, sehingga dialah yang datang lebih cepat dan dia yang mendapatkan kemuliaan menumpahkan darahnya Miqyas di tembok Ka'bah. Jeter. Asyik gak tuh? Ajib. Mati. Adapun Abdullah ibn Abi Sarh, ikhtaba'a inda akhihi fir radha'ah Uthman ibn Affan. Dia bersembunyi di saudara sesusuannya. Siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikrimah ibn Abi Jahl farra ila al-bahri raqiba safina hariban. Ikrimah ibn Abi Jahl naik perahu ke laut, naik perahu kabur. Tayyib. Ikrimah ibnu Abi Jahal ketika dia dalam perjalanan di laut, idhabat rih asif, taunya tiba-tiba datanglah angin yang sangat keras, badai di laut tersebut. Wa kadatis safinah an tanqalib, hampir saja perahu tersebut terbalik. Faqala ahlus safinah, maka kemudian nahkodanya berkata kepada para penumpang perahu ini, ya ahlas safinah, i'lamu, wahai para penumpang perahu, ketahuilah, anna alihatakum lan tanfa'akum huna, bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian won't do you any good here, tak akan bermanfaat bagi kalian di sini. Seluruh sesembahan kalian tak akan bisa menyelamatkan kalian di sini.
Akhlisud du'a, ikhlaskanlah doa, permintaan tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf, tauhid. Kalaupun pada musyrikan tauhid. Demikian Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ketika berada di lautan dan terombang-ambing, dia langsung sadar. Wallahi la illam yunjini fil bahri illallah, faman anjani fil barri ghairu. Demi Allah, apabila tidak ada yang dapat menyelamatkanku di lautan kecuali Allah, maka siapa yang dapat menyelamatkanku di daratan kecuali hanya Allah. Di situ dia bernazar, lillahi alayya la in anjani Allahu la atiyanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la ajidannahu afuwan karima. Dia bernazar agar apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya sampai ke daratan, sungguh aku akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh aku akan menemukannya sebagai seseorang yang benar-benar pemaaf dan sangat mulia. Benar, ternyata Allah selamatkan Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu, kemudian dia menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerah, mengaku salah dan bersyahadat. Faqabilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam islamah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menerimalah keislamannya. Jadilah dia Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu. Wa hasuna islamu, dan track recordnya di dalam Islam baik, luar biasa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini fikihnya bahwa apabila Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mau memaafkan orang yang menyakitinya, fahadha haqquh, itu haknya, bukan? Iya enggak? Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada, maka demi Allah tidak ada seorang muslim pun yang memiliki hak untuk merampas hak Nabi dalam memaafkan seseorang yang menghinanya. Dapat? Ini fikihnya di sini. Kalau Nabi mau maafin, fadzak, itu haknya, bukan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi tiada, semulia apapun seseorang tidak punya dia hak untuk mengambil hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memaafkan seseorang yang menghinanya. Dapat fikihnya. Kemudian Abdullah ibnu Abi Sarah yang bersembunyi di saudara sesusuannya, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Falamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-bai'ah al-'ammah. Rasul menyeru manusia untuk membaiat secara umum satu persatu. Utsman pun datang membawa Abdullah ibnu Abi Sarah dan dia bersembunyi di belakang Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman pun meminta syafaat untuk Abdullah ibnu Abi Sarah, saudara sesusuannya ini. Dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bai' Abdullah, ya Rasulullah, bai'atlah Abdullah." Rasul pun menahan tangannya dan tak mau, dia berpaling. Ya, lihat. Kemudian Utsman pun kembali menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bai' Abdullah, bai'atlah Abdullah." Rasul masih enggak mau. Kemudian dia berpaling. Kenapa Rasul marah sama Abdullah bin Abi Sarah nih? Kana katibal wahyi. Abdullah bin Abi Sarah tadinya muslim, bahkan penulis wahyu. Kemudian irtaddat fatrah, kemudian dia murtad di dalam beberapa kesempatan, dia bersama orang-orang lain, dan kemudian menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di antara mereka ada yang berkata, "Inna Muhammadan la yadri illa ma katabtulah." Muhammad knows nothing except what I wrote for him. Muhammad ini tak tahu apapun kecuali apa yang aku telah tuliskan untuknya. Allah, subhanalladzi biyadihil qulub. Seseorang telah sampai titik penulis wahyu. Lihat betapa tinggi keimanannya dan kemuliaannya dan kedekatannya dengan Rasul. Tapi tetap hatinya di tangan Allah. Awas, ketika Allah ingin balikan, terbalik hatinya. Awas, jangan pernah kita merasa aman akan hati kita. Maka dari situ doanya adalah, jangan kita sombongkan diri kita dengan kekuatan iman kita. Tidak. Tapi akui bahwa kita lemah dan minta kekuatan kepada yang maha membolak-balikan hati. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Iya kan? Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau simpangkan lagi hati kami setelah kau berikan kami hidayah. Iya kan? Maka dari situ Abdullah bin Abi Sarah,
Rasul SAW begitu murka kepada Abdullah bin Abi Sarah. Tapi Uthman terus membujuk Rasul SAW untuk memaafkannya. Iya kan? Kemudian Uthman pun berkata lagi, ya Rasulullah, bayat Abdullah, ya Rasulullah, bayatlah Abdullah. Bayatlah Abdullah bin Abi Sarah. Fabaya'ahu ba'da thalas. Akhirnya Rasul pun SAW membayatnya setelah 3 kali dibujuk Uthman bin Affan. Rasul pun membayatnya. Lihat. Setelah Rasul membayatnya, apa yang dilakukan? Lihat. Kemudian Rasul berbalik melihat para sahabatnya di belakangnya. Okay? Rasul berkata kepada mereka, memarahi mereka. Alaisa fikum rajulun rasyid? Tidak adakah orang cerdas, orang pintar di antara kalian? Idra'ani kafaftu yadi an bay'ati. Sehingga ketika dia melihat aku menahan tanganku dari membaiatnya, falyakum, maka agar berdiri satu orang, wa yadrib unuqah, dan hantam lehernya dengan pedang di tempat. Kenapa kalian diam saja? Allah. Lihat. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma adrana ma fi nafsik. Ya Rasulullah, how could we know what's in your heart? Bagaimana kami tahu apa yang ada di dalam hatimu ya Rasul? Laula awma'ta ilaina basarak. Kenapa tak kau kasih kita kode-kode mata sehingga kita berdiri dan menghajar lehernya, bacok lehernya ya Rasul? Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu la yanbaghi linabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Sesungguhnya tak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan mata. Dan untung Uthman ibnu Affan yang minta syafaat. Kalau bukan Uthman, wallahu a'lam. Rasul malu sama Uthman, malu sama Uthman ibnu Affan. Kalau bukan Uthman, wallahu a'lam, apakah Rasul memaafkannya?